di mana nilai rata-rata rapot mereka yang lulus dan Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Media. Nah teman-teman, di video kali ini kakak akan membongkar khusus buat adik-adik berapa sih nilai aman untuk lolos SEPAN PTKIN tahun 2023. So simak video ini sampai akhir dan jangan lupa like, comment, and share video ini supaya video ini terus direkomendasikan kepada banyak orang dan tentunya akan bermanfaat kepada banyak orang. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung grup persiapan lolos UMPTKIN, silahkan klik link di deskripsi box untuk bergabung grupnya. Ada grup WhatsApp maupun grup Telegram. Nah teman-teman, sebelum ke pembahasan, kakak ada informasi penting banget buat adik-adik semua. Hai, buat kamu para pejuang masuk UMPTKIN, sekarang sudah ada buku soal UMPTKIN baik IPA maupun IPS untuk tahun 2023. Di mana buku ini udah disusun sesuai peraturan terbaru UMPTKIN tahun 2023. Nah, jika kamu beli bukunya, maka kamu akan mendapatkan bonus banyak sekali, yaitu 1 tahun kursus online UMPTKIN 2023, 3 kali tryout, video pembahasan soal, dan bergabung grup diskusi UMPTKIN 2023. Kamu juga bebas konsultasi serta akan dibimbing oleh mentor yang berpengalaman di jalur UMPTKIN tahun 2023 ini. Selain itu, kamu akan mendapatkan tas tote bag kekinian jika kamu membeli bukunya. So, jangan tunggu waktu lama, klik link di deskripsi box dan pesan bukunya dari sekarang juga. Kamu bisa memesannya melalui Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Buat kamu yang berminat, ditunggu. Oke, langsung saja pada intinya langsung, teman-teman, kakak akan membahas nilai aman untuk lolos SEPAN PTKIN. Nah, buat yang belum tahu, SEPAN PTKIN itu adalah seleksi prestasi akademik secara nasional untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya. Dan di seleksi ini, kamu harus mencantumkan nilai raport kalian serta kalau ada prestasi yang pernah diraih selama di SMA atau di MA, SMK, dan lain sebagainya. Nah, kakak di sini akan membongkar nilai aman, berapa sih nilai rata-rata minimal rapotnya untuk lolos di SEPAN PTKIN ini. Nah, ini dia teman-teman, kakak membagi dua terlebih dahulu ya. Jadi ada jurusan favorit dan non-favorit ya. Data ini kakak ambil berdasarkan hasil seleksi SEPAN PTKIN tahun-tahun sebelumnya, di mana nilai rata-rata rapot mereka yang lulus dan aman gitu ya, serta dinyatakan paling tinggi nilainya, itu di antara nilai berikut ini ya teman-teman. Pertama, ada jurusan yang favorit di SEPAN PTKIN. Nah, jurusan favorit ini tentunya selalu banyak banget yang ingin masuk ke jurusan tersebut. Peminatnya itu bahkan ribuan orang, sedangkan yang diterima hanya puluhan orang gitu ya. Tentunya ini peluangnya sangat kecil sekali gitu. Maka ini membutuhkan minimal rataan rapot atau nilai rata-rata rapot keseluruhan kalian, yaitu 85. Dan kamu harus memiliki minimal 1 prestasi ya, atau sertifikat kemampuan kalian, portofolio kalian, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua, jurusan non-favorit. Nah, untuk jurusan non-favorit, maka kakak sarankan supaya kamu aman dan lolos di jurusan tersebut, kamu harus memiliki nilai rataan minimal rapot, yaitu di antara 80 sampai 85. Nah, buat teman-teman yang masih bingung untuk menghitung nilai rataan minimal rapot kalian bisa simak video kakak yang satu ini. Kalian bisa simak video ini ya. Nah, teman-teman, ini adalah nilai minimal untuk lolos di SEPAN PTKIN di jurusan favorit dan non-favorit. Nah, sekarang kakak akan memberikan saran buat adik-adik dengan cara mengkelompokkan jurusan, baik itu UIN, IAIN, maupun STAIN, yang cocok buat nilai raport kalian. Oke teman-teman, nah di sini kakak bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompok ini didasarkan pada hasil penilaian SEPAN PTKIN tahun-tahun sebelumnya. Nah, jika nilai rata-rata minimal raport kamu itu 85 ke atas ya teman-teman, maka kamu bisa memilih PTN atau PTKIN serta program studi atau jurusan yang ada di kelompok ke-1. Kemudian yang kedua, jika nilai rata-rata minimal raport kamu di antara 80 sampai 85,
kamu bisa memilih PTN atau jurusan yang ada di kelompok kedua. Dan jika nilai rata-rata minimal rapot kamu kurang dari 80, maka kakak sarankan kamu memilih PTN atau program studi atau jurusan yang ada di kelompok ketiga. Kak, jurusan apa saja sih serta PTKIN apa saja sih yang masuk ke kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Nah, kakak akan bahas di slide berikutnya. Ini dia teman-teman. Di kelompok pertama, jika nilai kamu lebih dari 85, maka kamu bisa memilih PTN-PTN yang ada di kelompok pertama ini ya teman-teman. Nah, ini adalah PTN yang favorit ya, dimana pendaftarannya itu bisa puluhan ribu. Maka dari itu, yang ada di kelompok ke-1 ini harus jadi perhatian buat teman-teman. Jika nilai kamu lebih dari 85, maka kamu layak untuk mendaftar di PTKIN ini. Nah, di sini ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Wali Songo Semarang, UIN Malaka Malik Ibrahim Malang, UIN Imam Bonjol Padang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Alauddin Makassar, UIN Sumatera Utara Medan, UIN Raden Masjid Surakarta, UIN Haji Ahmad Siddiq Jember, UIN Maulana Hasanuddin Banten. Ini adalah PTKIN yang favorit dan masuk ke kelompok pertama. Nah, sekarang kelompok yang kedua. Di kelompok yang kedua ini nilai rata-rata raport kamu 80 sampai 85, maka kakak sarankan kamu memilih PTKIN yang ada di kelompok kedua ini. Dari UIN Sultan Syarif Qasim Riau sampai ke IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Ya, kamu bisa screenshot ini dan kira-kira mana nih? Masuk ke kelompok mana PTKIN yang ingin kamu pilih. Kemudian selanjutnya kelompok ketiga. Untuk kelompok ketiga ini jika nilai kamu kurang dari 80 ya. Nah, jika nilai kamu kurang dari 80 atau nilai rata-ratanya kurang dari 80, maka kamu bisa memilih PTKIN yang ada di kelompok 3 ini. Dari IAIN Malikus Soleh Loh Sumawe sampai ke STAIN Mandaling Natal ya. Kalian bisa baca IAIN atau PTKIN mana yang ingin kamu pilih. Nah, setelah mengelompokkan PTN-PTN-nya atau PTKIN-nya, sekarang kita kelompokkan jurusan-jurusannya. Nah, buat teman-teman di sini yang jurusan atau program studinya masuk ke kelompok pertama, maka kamu harus memiliki nilai rata-rata rapot itu lebih dari 85 karena ini persaingannya cukup ketat di jurusan yang ada di kelompok pertama ini, yaitu ada ekonomi syariah, manajemen keuangan syariah, perbankan syariah, pendidikan agama Islam, bimbingan dan konseling Islam, akuntansi syariah, pendidikan biologi, pendidikan matematika, psikologi Islam, bahasa dan sastra Arab. Nah, itu jurusan-jurusan yang masuk di kelompok yang pertama harus jadi perhatian kamu. Nah, selanjutnya yang masuk ke kelompok kedua, di mana di kelompok kedua ini nilai rata-rata kamu harus 80 sampai 85, maka kakak sarankan untuk memilih jurusan-jurusan yang ada di kelompok 2 ini. Dari pendidikan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, fisika, kimia, pendidikan, manajemen pendidikan, pendidikan guru MI, hukum ekonomi syariah, pendidikan Islam anak usia dini. Nah, selanjutnya di kelompok ketiga, jika nilai kamu ini kurang dari 80, maka kakak sarankan kamu memilih jurusan-jurusan yang ada di kelompok 3 ini. Yang pertama, yaitu jurusan sejarah kebudayaan Islam, kemudian terjemah, studi agama-agama, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, akidah dan filsafat Islam, ilmu tasawuf, hukum keluarga, perbandingan mahjad, hukum tata negara, hukum pidana Islam, komunikasi penyiaran Islam, bimbingan dan penyuluhan Islam, dirasat Islamiyah, manajemen dakwah, pengembangan masyarakat Islam. Nah, itu jurusan-jurusan yang masuk ke kelompok ketiga. Nah, itu dia teman-teman, nilai aman untuk lolos SPAN PTKIN serta saran dari kakak berdasarkan pengelompokan PTKIN agar sesuai dengan nilai kalian gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Deden Miftahul Hidayat, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.